Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Kedu TV Official ya, channel kesayangan Anda teman-teman semuanya di program Bincang Santai Suara Merdeka bersama saya. Dan saya sudah bersama dengan narasumber sebagai pelaku pariwisata yang sekarang menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Yogyakarta. Itu Bapak Dedi Pranowo Eryono. Selamat datang Pak Dedi di program Selamat kita. datang, Pak Asep. Terima kasih undangannya. Ya, dan terima kasih juga saya Pak, karena ini tempatnya Pak Dedi. Ya teman-teman, saya berada di tempatnya Pak Dedi ya, di warung Icikiwir yang ada di Sleman, Yogyakarta. Kita akan ngomongin soal pariwisata. Sini cukup seksi sih. Pariwisata ya, Jogja kan ya, tahu ya teman-teman sebagai kota pariwisata. Dan juga nanti ada hotel dan restoran sesuai dengan bidangnya Pak Dedi. Matur nuwun Pak Dedi. Siap. Sudah bersedia bincang santai dengan kita di program Bisa namanya Pak Dedi. Program apa? Bisa. Bisa. Bincang santai Ya, Suara Merdeka. Channelnya Kedu TV Official. Siap. Ya, boleh nanti di-subscribe ya Pak Dedi. Oh, harus wajib. Ya. Ini Pak Dedi, kita ngomongin pariwisata Yogyakarta kan sebagai kota pariwisata. Saya ingin tahu perkembangannya sekarang ini seperti apa Pak Det, pariwisata di Jogja. Pariwisata di daerah Mas Jakarta itu kan menjadi lokomotif PAD di kabupaten dan kota. Di kota Jogja maupun kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan Sleman. Kulon Progo ya. Otomatis kita itu visi misinya adalah pariwisata yang berbasis budaya. Ya tentunya kita menonjolkan dua keraton yang ada di DIY ini ya. Ada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kemudian Pakualaman. Ini menjadi roh kita untuk dunia pariwisata. Kedua keraton ini dari segi budayanya maupun kultur itu masih terjaga, masih ada rajanya, kemudian setiap ada event itu ya tetap dilakukan gitu loh. Dalam arti budaya itu tidak berhenti gitu loh ya, dilestarikan oleh dua keraton ini. Nah, ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke daerah Mas Jakarta. Tentunya tidak hanya itu saja, daerah Mas Jakarta mempunyai Gunung Merapi, ya kan, pegunungan di Kulon Progo, ya, pantai ada di Bantul maupun di Gunung Kidul, ya. Ini menjadi aset bagi kita, ya. Jadi kalau bicara tadi pertanyaannya bagaimana perkembangan kan gitu ya, pariwisata di daerah Mas Jakarta, ya alhamdulillah setelah ada bandara internasional di Kulon Progo YIA ini sedikit menambah okupansi maupun kunjungan wisatawan ke daerah Mas Jakarta ya. Karena accessibility itu sangat diperlukan. Betul. Bicara tentang wisata Nusantara, ya DIY itu masih unggul dengan daerah lain. Ya. Kalau bicara wisata mancanegara, memang kita kalah dengan Bali. Betul. Aksesnya yang tadi saya sampaikan, direct flight langsung Bali masih banyak. Lebih banyak Bali. Iya masih hanya Malaysia sama Singapura. Makanya PRI mendorong pemerintah daerah maupun pusat untuk bisa ada direct flight langsung dari beberapa negara, misalnya Korea Selatan, kemudian Australia, Jepang dan lain-lain. Karena mereka juga sudah jenuh ke Bali, kemudian kepengen ke Jogja dulu. Nah ini menjadi tantangan kita. Kalau saya bisa menjawab yang pertanyaan tadi, ya kita memang sekarang dalam kondisi baik-baik saja. Tapi Jogja yang istimewa ini jangan sampai membuat kita terlena. Nah, itu kuncinya. Karena apa? Karena kalau kita terlena, itu akan menjadikan bumerang bagi kita. Kita perlu ada pembenahan-pembenahan, bahkan penyempurnaan dan pembangunan infrastruktur yang sudah terbangun di daerah Jakarta. Ya. Tidak hanya akses tol, tapi juga akses ke
destinasi wisata yang ada di daerah Yogyakarta ini perlu juga diperbaiki. Ya. Karena apa? Di Kulon Progo itu sudah ada 4 hotel bintang yang sudah ada di Kulon Progo. Sudah buka? Sudah buka. Ya, satu yang belum ya. Satu yang belum, tapi 3 ini sudah buka. Kemudian di Gunung Kidul itu sudah ada 1 hotel bintang. Mohon maaf, ada 4 hotel bintang yang sudah beroperasi dan resort-resort yang sudah memenuhi syarat untuk kunjungan internasional. Nah, ini kan potensi bagi kita. Jangan sampai aset yang sudah kita miliki tapi minim pengunjung atau minim tamu. Ini akan menjadi bumerang kita, gitu loh. Nah, saat ini yang menjadi sorotan itu adalah masalah sampah. Ini sampah ya teman-teman ya. Sempat ada luar hashtag darurat sampah di Jogja. Betul. Ini harus kita tanggulangi bersama. Kita harus membantu pemerintah dan pemerintah harus satset gitu loh, satset. Gercep. Nah, gercep gitu loh. PHRI sudah memberikan instruksi kepada teman-teman anggota PHRI untuk bisa mengolah sampah sendiri, memilah dan memilih, gitu lah. Karena apa? Syarat dari anggota PHRI itu kan syaratnya izinnya lengkap. Salah satu izin itu dikeluarkan itu kalau ada yang sertifikasi itu juga harus melampirkan surat atau bukti yang dilihat secara langsung oleh orang yang meninjau hotel tersebut bagaimana cara mengelola sampah mereka. Tanpa ada mereka tidak bisa menjawab, ya dia nggak akan dapat sertifikasi tersebut. Nah, pada intinya kami PHRI sangat mendukung dengan program pemerintah untuk kita bisa memilah sampah. Tapi ya pemerintah daerah harus juga gercep gitu loh. Bagaimana cara ini bisa diselesaikan, karena masyarakat juga sampah-sampah yang di pinggir jalan itu kan sebetulnya dari masyarakat yang belum teredukasi. Ini menjadi tantangan bagi kita karena banyak wisatawan asing terutama yang mengeluh tentang itu gitu loh ya. Ini kalau kita tidak mengantisipasi dengan cepat, ya itu tadi kita yang Jogja yang istimewa itu hanya tagline tapi tidak bisa kita rasakan, masyarakat tidak akan bisa merasakan. Nah, ini juga menjadi tantangan kita bersama. Gitu Mas Asep. Siap, Adet. Tadi disebutkan juga sudah ada hotel bintang di Kulon Progo, di Gunung Kidul yang mungkin dalam beberapa tahun belakangan belum muncul, Pak. Artinya berarti ada perkembangan yang signifikan nih di Jogja. Tidak hanya ngumpul di kota ini ya. Sudah menyebar ke bahan Gunung Kidul dan Kulon Progo itu. Memang seperti itu Pak Dede sekarang. Jadi gini, justru itu yang kita harapkan. Karena DIY itu potensial sekali ya untuk pariwisatanya. Di Gunung Kidul pasir putih. Kalau mau pasir yang hitam ya di daerah Bantul. Sama Kulon Progo kan gitu. Tinggal wisata mau memilih yang mana. Yang mau eksotik atau yang romantis itu ada semua. Ada semua. Pegunungan, pegunungan di Menoreh di daerah Kulon Progo ada, di Nanggulan. Wah, eksotis banget. Tidak hanya hotel, restoran itu sudah mulai bermunculan yang betul. internasional maupun ciri khas tradisional. Nah, ini yang menjadi magnet daya tarik wisatawan asing maupun domestik untuk berkunjung ke Jogja. Nah, ini adalah aset yang harus kita kita lestarikan dan kita bina bersama dan dikembangkan tentunya. Betul. Tadi disebutkan juga tentang sampah, itu salah satu mungkin kendala atau masalah yang saat ini dialami Pak Dede ya. Tapi apakah kemudian juga ada pengaruh lain ketika kemarin kita baca juga di musim liburan kemarin pariwisata di Jogja itu agak sedikit ngedrop gitu Pak Dede. Mungkin ada faktor lain. Ya, jadi kalau masalah drop itu juga karena sekarang itu semua daerah, kota maupun kabupaten membenahi sektor pariwisata menjadi PAD kan gitu ya. Nah, kita ya seperti tadi banyak sekarang ya wisatawan itu stay-nya yang dulu 2 hari di DIY
1 hari di luar DIY. Ya. Sekarang kebalik. 1 hari di DIY, 2 hari ke luar DIY. Nah, inilah yang harus, yang tadi saya sampaikan. Apa faktornya Pak Dedi? Kan gitu pertanyaannya. Iya, betul. Banyak orang yang mengeluh, pertama sampah. Ya. Ya. Yang kedua itu faktor destinasi. Destinasinya. Ya, destinasinya dan promosinya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Maka PHRI berinisiatif saat ini. Sudah 4 kali kita mandiri untuk melakukan promosi pariwisata yang namanya tabletop guyub sesarengan. Ya, yang pertama dulu di Bandung, kedua di Malang, ketiga di Bali, yang terakhir ini di Tangerang. Besok November kita di Surabaya. Kita mengapa Pak Dedi hanya lokal? Dalam arti wisata Nusantara, karena kita memang pasar kita Nusantara dulu, gitu loh. Untuk mempromosikan luar negeri kita butuh akses dulu. Ya, direct flight langsung. Direct flight-nya itu sementara baru 2. Kita fokus ke Nusantara. Nantinya ya kita akan ke yang direct flight langsung ini sudah ada Malaysia, kita akan ke Malaysia dulu atau ke Singapura. Ya supaya orang kan kalau belum bisa mengenal suatu destinasi kalau kita tidak mengenalkan diri. Ya, betul, gitu loh. Betul, seperti itu Mas Asep. Artinya kan PR-nya juga banyak ternyata. Betul. Iya kan? Banyak dan memang banyak juga catatan-catatan ya untuk pariwisata DIY. Kemarin musim lebaran sempat ngedrop dan ini kan kuartal 4 yang itu kita kenal bersama sebagai high season. Apakah memang Jogja sudah siap dengan itu, Ade? Ya, jadi memang reservasi yang data PR itu baru ya sekarang bulan Oktober ini sudah mulai peningkatan, tapi puncaknya itu November sama Desember. Ya. Jadi pangsa pasar kita masih grup ya, orang liburan keluarga dengan beberapa bis, kemudian sekolah, mahasiswa dan lain-lain itu sudah mulai masuk di reservasi di tempat kami, baik itu hotel maupun restoran. Nah, ini yang harus kita persiapkan sedini mungkin. Ya, masalah hospitality kita harus meningkatkan. Ya, tapi ini PHRI tidak bisa berdiri sendiri. Kita juga harus dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Jangan sampai aji mumpung. Aji mumpung itu muncul di DIY. Nah itu. Ya. Aji mumpung itu mungkin parkir nutuk. Nah itu. Ya, pedagang nutuk. Nah, ini akan menurunkan citra. Maka kita PHRI meminta pemerintah untuk mengedukasi sadar wisata ke teman-teman. Gitu loh. Ya, parkir itu juga pelaku pariwisata, pedagang itu juga pelaku pariwisata. Kalau itu ada di daerah istimewa Yogyakarta, karena yang mereka layani adalah kebanyakan wisatawan, gitu loh. Ini yang menjadi perhatian kita dan semoga itu tidak terjadi. Bahkan PHRI sendiri intern itu sudah menerapkan batas atas dan batas bawah di masa-masa high season. Supaya apa? Supaya kita tidak bersaing sendiri dengan masalah harga. Tapi ada standar yang harus kita patuhi bersama. Baik itu non bintang sampai dengan bintang 5. Ya, berarti sudah ada standarnya semua sekarang. Dan memang namanya pariwisata semua harus bergerak, Pak Dedi. Tidak hanya satu. Maka tadi saya sampaikan, pariwisata itu harus dikelola dengan guyub sesarengan. Guyub sesarengan. Guyub sesarengan itu apa? Guyub sesarengan itu kita bekerja sama, berkolaborasi, saling mengingatkan, saling membantu, kemudian saling menyemangati dan juga mengedukasi satu sama lain. Baik itu dengan anggota PHRI sendiri maupun dengan pemerintah daerah dan juga asosiasi pariwisata yang lain. Itu adalah kunci. Guyub sesarengan itu adalah kunci. Kalau semuanya itu guyub, pasti pariwisata itu akan maju dengan sendirinya. Karena ego kita itu akan terpinggirkan lah ya. Kita egosentrisnya tolong ya. Tolong ya. Gitu loh. Kita bersama-sama guyub sesarengan. Bareng-bareng lah intinya, gotong royong gimana. Ini kan PR juga masih
di seputar wisata mancanegara ya, wisata mancanegara. Salah satunya memang akses. Kita sudah punya bandara YIA yang sudah luas banget itu kan, dan agak jauh juga sebenarnya. Apakah itu pemerintah sudah mulai ada planning Pak untuk direct ke negara-negara? Ini negaranya yang asing itu potensial mana aja Pak Ded? Yang kemarin yang sudah pengen direct langsung ke Jogja itu